Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini channel Rumah Pribadi kedatangan mesin cuci dari Samsung dengan seri WA75 4200SG/SE dengan kapasitas 7,5 kilo nih, satu pintu top loading dari Samsung ya teman-teman. Untuk warnanya sendiri berwarna broken white, agak sedikit ke silver, dan juga memiliki teknologi bobble, atau kalau dari pihak Samsungnya itu mengatakan ini anti terbelit, jadi bajunya itu akan lebih mudah untuk diambil ketika sudah selesai mencucinya. Untuk dalamnya seperti ini teman-teman, satu pintu ya, dimasukkan dari atas. Untuk masuk deterjennya dari sini teman-teman, ini untuk deterjennya. Dan untuk softener atau pelembut ini masuk dari sini teman-teman, tuh dari situ ya. Kita tutup lagi. Untuk serinya juga tertulis di sini teman-teman, 7,5 kilo untuk kapasitasnya. Dan untuk instalasinya sendiri, ketika datang dari tokonya itu dibawa pakai pick up. Dan untuk kelengkapannya kita dapat selang pembuangannya seperti ini, selang pembuangan, dan juga untuk selang masuk airnya seperti ini. Jadi ini bisa paten ke kerannya teman-teman. Ini ada penguncinya, untuk mencopotnya juga mudah seperti ini teman-teman. Tuh udah terlepas. Untuk pemasangannya juga bisa digunakan satu tangan untuk instalasinya. Ini masuk, kemudian kita dorong, sudah terpasang kembali. Dan untuk pengoperasiannya, kita pencet tombol power yang ada di sini teman-teman. Ini ada tombol power, ada start, pause atau mulai dan jeda, ada fuzzy, quick atau untuk mencuci dengan cepat, kemudian ada dedicate untuk mungkin baju-baju bayi dan baju-baju yang untuk dicuci itu harus dengan perlakuan khusus. Kemudian ada blanket atau selimut, ada untuk bahan jeans, dan yang terakhir ini Eco Tube Clean untuk mencuci tabung ketika mesin cuci ini memberikan indikator yang ada di sini teman-teman. Ini jadi setelah selesai mencuci, biasanya ketika tabung sudah kotor akan menunjukkan indikator ini. Indikator yang saya tunjuk ini akan menyala warna merah, dan otomatis dari mesin cuci ini tidak akan mematikan mesin cucinya, tapi akan tetap menyala dengan indikator tabung kotor ini menyala. Apabila kita belum sempat untuk membersihkan tabung mesin cucinya ini, kita bisa untuk menghentikan proses pencuciannya ketika sudah selesai dengan membuka tabungnya seperti ini, membuka mesin cucinya maksud saya, dibuka, atau dengan kita memencet salah satu tombol start ataupun power yang ada di sini. Sekarang kita akan coba teman-teman untuk menyalakan mesin cuci dari Samsung ini. Langsung saja kita tekan tombol power. Untuk feel dari memencet tombolnya ini tidak full touchscreen, tapi tetap ada feel clicky dari tombolnya. Kita nyalakan lagi. Ini ada sudah menyala otomatis ke fuzzy untuk mencuci seperti biasa. Jadi ada 3 tahapan di sini. Yang pertama, dia akan mencuci atau wash. Kemudian ada rinse untuk membilasnya, dan spin. Dan untuk fuzzy ini, setelah kita memencet fuzzy, kita memilih untuk airnya seberapa banyak. Kita bisa pilih untuk 3 level, atau level keempat, level 5, level 1, dan begitu seterusnya. Seiring dengan bertambahnya volume air, maka waktu untuk mencuci pun juga bertambah. Dan bisa juga kita menambahkan opsi untuk mencuci
lebih lama, yaitu dengan air turbo atau pengeringan yang lebih maksimal. Jadi ketika kita mungkin musim hujan dan untuk menjemur itu kemungkinan tidak akan kering, bisa kita tambahkan air turbo ini untuk mengeringkan baju lebih maksimal. Kemudian untuk quick sendiri, ketika kita pencet quick, maka waktu mencucinya akan lebih cepat. Seperti ini kita pencet Fuji 68 menit untuk level air yang kelima. Kalau quick akan ke 33. Kemudian kita coba untuk delicate ini untuk mencuci pakaian yang lembut. Blanket lebih lama, kalau Fuji tadi 68, blanket atau selimut 74 menit. Untuk jeans segini ya waktunya teman-teman. Dan untuk yang paling lama ini Eco to Clean atau pencuci tabung, fitur ini membutuhkan waktu sekitar 93 menit dan airnya tidak bisa kita atur, karena untuk membersihkan tabung air harus mencapai batas maksimal dari tabungnya. Seperti itu teman-teman. Mungkin kita akan coba untuk menyalakan mesin cucinya. Yang pertama, pastikan keran itu menyala, airnya menyala teman-teman. Kemudian karena ini mesin cucinya otomatis, jadi kita bisa langsung pencet, nggak perlu pindah tabung karena ini tabung tunggal, dan kita tinggal nunggu aja, nggak usah pilih opsi lain lagi, kan udah 3 ini udah menyala. Tinggal kita start, nanti air secara otomatis akan masuk. Dan ketika sudah mulai mencuci, ini ketika awal-awal kita masih bisa untuk membuka pintunya, tapi ketika sudah mulai berputar, mulai beroperasi untuk mencucinya, maka ketika kita membuka pintunya ini akan muncul kode error di sini. Nanti untuk kode errornya kita bahas setelah kita mencoba untuk mencuci ini teman-teman. Nah, karena ini otomatis, kita tinggal nunggu aja, dan jangan lupa untuk mengisi deterjen di sini teman-teman. Kita isi di sini, kita tuang, lalu kita tutup. Dan untuk rekomendasi deterjennya dari pihak Samsung tetap merekomendasikan deterjen cair yang khusus untuk mesin cuci. Jadi misalkan kita pakai deterjen yang bubuk tidak apa-apa, tapi untuk lebih maksimalnya dan untuk durabilitas mesin cuci yang lebih lama, lebih baik pakai yang cair. Dan apabila kita sering menggunakan softener atau pelembut, kita tuang di sini, tinggal kita tutup, kita tunggu selama 67 menit. Tadi kan ini 68, udah berkurang waktunya karena airnya cukup kenceng, tekanannya cukup kuat, jadi untuk mengisi tabungnya lebih cepat. Jadi ketika waktu ini bisa fleksibel, ketika airnya itu kurang kenceng atau low pressure, waktunya nih juga lebih lama. Jadi nggak pasti ini misal 68 menit terus kita kasih timer di jam kita atau di HP kita sesuai 68, itu nggak pasti, tapi dia menyesuaikan dengan tekanan airnya. Kemudian untuk fitur yang otomatis seperti ini ya teman-teman, kita pause dulu untuk mencoba fitur yang selanjutnya, yang quick. Kita coba teman-teman. Jadi untuk misal kita ingin mengganti fitur ketika sudah mulai mencuci, kita untuk contoh videonya kita pakai air yang maksimal terus ya teman-teman. Misalnya udah mulai, kita pilih mode quick. Nah, kita untuk ganti ke mode yang lain itu tidak bisa teman-teman. Jadi harus di pause dulu. Di pause pun tidak, kita akan pilih modenya baru bisa. Nih, jadi kita lanjut ke quick dulu teman-teman. Jadi kan ini lebih cepat teman-teman ya untuk mencucinya. Untuk quick, untuk waktu ini sebenarnya cuma perbedaannya tuh antara waktu dan juga perlakuan dari mesin cuci ke bajunya. Jadi kalau untuk quick ini setelah mencuci atau wash, mesin cuci ini akan secara otomatis mengeluarkan airnya, kemudian mereka
si baju ini akan di spin, dikeringkan, diperas. Setelah spin, si mesin cuci ini akan memilih fitur rinse atau membilasnya. Jadi air akan masuk lagi untuk mengisi, kemudian berputar untuk membilas, air dikeluarkan lagi, baru spin, maka itu akan selesai. Tapi kalau perbedaan dengan wash yang Fuzi, ini ada beberapa kali pembilasan. Jadi setelah wash yang pertama akan spin, setelah spin akan rinse yang pertama, kemudian air akan dikeluarkan, di spin lagi, di rinse lagi, baru di spin untuk pengeringan. Jadi ada pembilasannya ada 2 kali teman-teman. Makanya untuk yang Fuzi dan Quick itu perbedaan waktunya itu bisa, yang Quick itu bisa setengah dari waktu Fuzi yang 5 kali lipat. Kemudian mungkin untuk pertanyaan yang selanjutnya itu, ini kan otomatis, apakah kita bisa gunakan mesin cuci ini untuk mencuci secara manual? Jadi kan banyak yang bertanya kalau mesin cuci otomatis itu apa bisa mencuci secara manual, karena saya yang tinggal di perumahan dan airnya menggunakan PDAM ini tidak 24 jam air itu ngalirnya kenceng, jadi kita harus menyesuaikan di jam-jam air yang kenceng untuk mencuci secara otomatis. Tapi ketika air mengalir kurang kenceng, saya biasa mencuci secara manual. Manualnya itu bukan manual dengan tangan, tapi mencuci dengan mesin cuci ini, mesin cuci otomatis, tapi kita memilih fiturnya secara manual. Jadi kita matikan dulu ya teman-teman, kita hidupkan lagi. Jadi kita kan di sini ada tombol wash, rinse, dan spin, ada cuci, bilas, dan peras. Jadi kalau untuk mencuci secara manual itu tinggal pilih salah satunya ini teman-teman. Nah, kita pilih wash, misal kita cuciannya nggak terlalu banyak, kita pilih airnya yang ketiga ya. Nah, kalau kita menyesuaikan ini berarti kita masukkan bajunya kan udah masuk, misal kira-kira sesuai dengan level ketinggian yang ketiga itu. Kemudian kita isi air, kita isi air menyesuaikan indikator airnya. Ketika kita masukkan level 3, maka kita harus memasukkan air entah dengan gayung atau dengan ember. Kita masukkan, ketika airnya sudah mencukupi, kita start. Nah, ketika air mati, maka proses ini kita skip aja. Misal ini kan airnya hidup, misal airnya mati, itu pengalaman saya ketika air mati, kita masukkan air ya teman-teman. Maka kalau airnya sudah cukup, si mesin cucinya akan otomatis memutar mesin cucinya sesuai dengan opsi yang kita pilih. Misal kita wash ya, dia akan berputar seperti ketika mencuci. Nah, tapi sedikit tips dari saya, ketika kita mencuci secara manual, kita misal mau mencuci di level 3 ini ya teman-teman, kita isi airnya sampai dengan level 4. Jadi misal level air yang 3 itu segini ya teman-teman, kan separuhnya segini. Bentar. Misal level airnya segini, kita isi airnya agak lebih banyak, satu level di atasnya. Jadi biar nggak perlu mengisi air berulang kali, karena kalau si mesin cuci ini tuh mendeteksi air yang tidak mengalir dan airnya kurang, maka akan ada error yang kodenya itu 4A. Itu karena air dari sini, input dari sini tuh kurang kuat, jadi dia akan membuang airnya. Air yang ada di dalam akan dibuang langsung, dan kita nggak punya kuasa untuk mencet yang mana tuh, dia tetap membuang air terus. Jadi makanya untuk menghindari itu, kita lebih baik ketika kita mau milih opsi nomor 3, kita isi air sampai indikator yang nomor 4. Tapi untuk mencuci secara manual, saya sarankan itu tidak sampai ke
beban maksimal mesin cuci ini, karena kalau beban maksimal otomatis airnya kan juga tidak bisa kita tambah. Jadi misal untuk manual kita lebih baik milih ini air di 4 dan juga beban cuciannya di angka 4, tapi kita isi air sampai nomor 5, jadi tidak akan terjadi error 4A itu tadi teman-teman. Selanjutnya kita lihat untuk error ya teman-teman. Untuk errornya itu ada di buku ini, jadi saya memang beberapa kali udah pernah mengalami error seperti yang paling sering itu 4A itu atau air yang kurang kenceng, jadi otomatis si mesin cuci ini akan menguras air yang di dalamnya. Jadi ketika terjadi error itu akan muncul di sini, di tampilan ini, di screen ini akan muncul. Untuk yang pertama itu ada untuk mesin cuci tidak berfungsi, itu tidak muncul ya. Jadi kemungkinannya untuk kita itu diberi instruksi untuk memeriksa apakah air sudah, kerannya sudah dibuka, konektor telah tersambung dengan stop kontak. Jadi pastikan kabelnya itu menancap di stop kontak agar ada sumber listrik untuk mesin cucinya ini. Kemudian pastikan juga listriknya apakah mati atau enggak, karena mesin cuci ini pakai tenaga listrik, jadi pastikan listrik itu enggak mati atau token listrik kita masih. Dan untuk yang keempat, apakah air mencukupi. Jadi ini untuk yang terlalu umum ya. Untuk yang lebih khususnya, yang pertama ini ada air tidak habis terkuras, atau untuk kodenya 5A. Jadi nanti muncul di sini teman-teman. Nah, yang 5A ini ada beberapa penyebab. Untuk yang pertama itu apakah selang pembuangan berada di bawah. Jadi apakah selangnya itu, kalau ini kan jelas terjuntai ke bawah teman-teman ya, terjuntai ke bawah, jadi udah pasti airnya akan keluar. Dan yang kedua, apakah selang pembuangan membeku. Ini mungkin sangat jarang terjadi di Indonesia yang merupakan negara tropis, karena kita nggak punya musim dingin atau musim salju. Yang selanjutnya, selangnya apakah tersumbat atau enggak. Jadi kita harus memastikan selangnya itu dalam keadaan yang bersih. Dan yang terakhir ini, jika air tidak terkuras dalam waktu 30 menit, bel akan berbunyi dan indikator waktu tersisa akan menampilkan 5A. Ini untuk dia itu mensimulasikan apa yang terjadi ketika 5A muncul, itu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi ketika air tidak terkuras dalam waktu 30 detik, maka indikator waktu ini akan menunjukkan 5A teman-teman ya. Untuk selanjutnya